Bagaimana tanggapan Gusmar tentang fenomena munculnya deklarasi Jatma Aswaja Pekalongan ini? Nah, monggo Gus. Oke, terima kasih. Sebelum Mas Nanang nanti mungkin akan berbicara dari sudut pandang hukum. Ya. Pertama yang ingin saya sampaikan bahwa tadi benar apa yang disampaikan oleh Mas Marlo bahwa setiap warga negara masyarakat di Indonesia punya hak berserikat dan berkumpul, Ya. dilindungi undang-undang. Tapi dalam konteks Jatmanya Lutfi bin Yahya, saya kira bukan hanya itu persoalannya. Tapi ada persoalan lain. Di antaranya yang terpenting adalah persoalan etika berorganisasi yang tadi disampaikan. Jadi secara legal formal ya, sebelum detail nanti Mas Nanang menjelaskan, secara umum menurut saya tidak masalah. Punya otoritas, punya hak membuat lembaga siapapun. Yang penting lembaga itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip kita di dalam berbangsa dan Bernegara. Nah, yang pertama dari sisi penamaan, Jatma kan singkatan dari Jamiah Ahli Thariqah Al-Mu'tabar. Nah, Al-Mu'tabar maksudnya apa? Yang terkenal, yang muktabar, yang diakui. Nah, dari sini sendiri kita sebenarnya perlu mempertanyakan tarikat yang akan diwadahi oleh Lutfi bin Yahya, tarikat apa? Muktabarnya sejauh mana? Gitu. Ini perlu dipertanyakan. Karena dari sisi konteks pribadi Mbah Lutfi bin Yahya sendiri, beliau mengklaim diangkat mursyid oleh gurunya Mbah Malik, yang notabene guru sepuh kita semua di sini di Banyumas, di asal Banyumas. Sejauh yang kita teliti, kita bertanya kepada tokoh-tokoh yang usianya ketika itu menangi atau sezaman dengan Lutfi bin Yahya di sini, sering berkunjung ke pondoknya Mbak Malik. Sampai detik ini, saya dan teman-teman lain belum menemukan kesaksian, testimoni bahwa Mbah Malik pernah mengangkat Lutfi bin Yahya sebagai mursyid thariqah dari Mbah Malik yang dia klaim adalah thariqah Syadziliyah. Nah, sementara semua orang di Banyumas tahu, kiai di Banyumas tahu bahwa Mbah Malik itu thariqahnya adalah thariqah Naqsabandiyah yang didapat dari gurunya yang notabene adalah abahnya sendiri, yakni Mbah Ilyas Sokaraja. Mbah Ilyas Sokaraja sampai hari ini turun kepada putra-putranya penerus-penerus mursyid, thariqahnya adalah Naqsabandi Khalidiyah, bukan Syadziliyah. Nah ini kok selenco ya? Makanya muktabarkah klaim kemursidan Lutfi bin Yahya sebagai mursyid Syadziliyah yang katanya mengaku didapat kemursidannya dari Mbah Malik Kedung Baru. Nah, ini sekali lagi saya tidak sedang mengatakan sah atau tidak, tetapi setidaknya sampai detik ini atas penelusuran kita semuanya melakukan penelusuran kepada saksi, tokoh-tokoh, sepuh orang yang sezaman dengan Lutfi bin Yahya di sini. Saya belum mendapatkan yang lain, Gus Aung sendiri, Gus Muhsan sendiri, belum mendapatkan orang yang membenarkan bahwa Lutfi bin Yahya diangkat mursyid oleh Mbah Abdul Malik Kedung Baru. Bahwa Lutfi bin Yahya adalah sering ke pondoknya Mbah Malik, yes, mereka menyaksikan. Tetapi apakah diangkat menjadi mursyid thariqah oleh Mbah Malik? Belum ada yang bersaksi mengatakan. Belum ada yang mengatakan, misalkan diceritain atau Mbah Malik bercerita bahwa saya pernah ngangkat LBY, belum ada. Saya sudah survei ke beberapa orang, begitu juga yang lain, Gus Aung, Gus Muhsan dan yang lain. Artinya dari sisi kemuktabaran beliau sebagai mursyid Syadziliyah yang mengklaim diangkat guru mursyid oleh Mbah Malik masih tanda tanya besar. Apalagi kemudian kalau lebih jauh kepada perkumpulan thariqah yang lain. Karena kemuktabaran beliau sendiri
dia sendiri sebagai mursyid sendiri ya dari Kedung Baru Banyumas Ini dipertanyakan. tidak mutabar sama sekali. Tidak mutabar ya. Tidak mutabar sama sekali. Bukan lagi dipertanyakan. Dari sini kalau berbicara mutabar lo ya. Iya. Oke. Satu Iya. itu. Yang kedua bahwa saya juga sependapat bahwa para mursyid Thariqah, pengurus Jatman NU Ya. di semua levelnya, baik dari Jatman Aliyah atau Jatman Pusat, Jatman Wusto atau provinsi dan Jatman Subyah kabupaten seluruh Indonesia, saya yakin Sudah paham. mereka tidak akan terpengaruh atas berdirinya Jatma Aswaja ini, karena mereka sudah punya wadah yang jauh lebih jelas, kredibel, yaitu Jatman NU yang tidak lain adalah bagian dari badan otonomnya milik Nahdlatul Ulama di setiap levelnya. Akan tetapi ketika misalkan kalau ada pengurus Jatman yang mau bergabung dengan Jatman yang dunia, ya menurut saya malah bagus. Ya. Artinya untuk sekaligus sebagai seleksi alam. Ya. Oh, berarti dia masih lebih memilih Thariqah bersama dengan Lutfi bin Yahya bersama dengan Thariqah Ba'alawiyah, kalau bisa lebih tepat disebut Thariqah Ba'alawiyah. Thariqah yang didirikan oleh keturunan Ba'alawi Aman. Gak apa-apa, itu kan hak. Nah, tetapi kalau begitu ya harus konsekuen dong. Kalau milih gabung dengan barisannya Lutfi bin Yahya, Thariqah Ba'alawiyah ini mundur dong dari Jatman NU. Secara apa tadi, etika berorganisasi. Karena kelahiran Jatman ini tidak salah kalau dikatakan sebagai lahir dari didahului atas sikap pembanggangan Lutfi bin Yahya terhadap NU, dalam hal ini PBNU, karena beliau ketika itu kan Islam Jatman kita pembanggang, gimana nggak disebut pembanggang, membuat surat instruksi kepada pengurus Jatman untuk tidak menghadiri undangan PBNU. Itu kan pembanggangan yang terang-terangan faktual. Orang yang sudah membangkang kepada PBNU, pada pengurus NU mau ikut bergabung, berarti ikut barisan pembangkang dong. Ya, bersekutu dengan kejahatan. Kalau sudah ikut barisan pembangkang ya jangan ikut barisannya NU. Menurut saya Seperti itu. Saya kira sementara itu dulu. Intinya berarti Jatma Aswaja itu dari apa yang disampaikan Gusmar, Bang Marno, ini Jatma Aswaja ini bukan NU ya, jelas begitu ya? Bukan. Kalau itu sih mereka juga ngomong. Tidak ada hubungannya dengan NU secara organisator. Cuma dari segi namanya itu loh, kan ada mirip-miripnya kan? Dari segi nama dan target yang ada di dalam kepala mereka pasti juga sasarannya orang-orang NU. Iya. Nah, cuma kan yang begini gimmick-gimmick seperti ini kita paham lah. Mungkin tidak pede. Sebenarnya kalau saya secara lebih ekstrim sebenarnya, ketika orang bicara masalah tarekat harusnya tidak lagi tergiur dengan label-label seperti itu, harus kemudian membuat organisasi baru untuk menyaingi apa yang sudah ada ya, kira-kira begitu. Menurut saya yang sudah ada jauh lebih terhormat, jauh lebih mulia, lebih Muktabar gitu. lebih mutabar. Ini sudah berapa puluh tahun usianya ini Jatmania sudah ada di PBNU. Nah, mumpung saya ingat, Mas Marno kan bagian dari pengurus GP Ansor, baik di wilayah maupun di tingkat pusat. Nah, kita kan sampai hari ini sering melihat ada orang beratribut Banser pada acaranya Lutfi bin Yahya di Pekalongan. Ini perlu dipertanyakan. Ini masa Banser mau ngawal orang yang banggang ke Jadi saya kira jelas aturannya ya. Yang pasti kalau di Ansor Banser itu perintahnya jelas bahwa seluruh agenda-agenda formal, agenda-agenda formal organisasi itu akan ada surat perintah yang keluar langsung secara terkoordinir ke bawah. Nah, cuma saja tidak bisa juga dihindari. Kadang-kadang sahabat-sahabat kita di bawah ya mungkin karena itu tadi butuh proses, kasih saking kecintaannya terhadap label ulama. Dan semua orang paham lah bahwa yang namanya Banser, terutama Banser itu kan memang mengawal ulama. Jadi dalam perspektif sahabat-sahabat sampai hari ini
saya yakin bahwa mereka melakukan itu semua Ya. itu murni dari dalam, bukan atas perintah organisasi, karena secara organisatoris sampai hari ini kalau ada pengawalan yang resmi itu pasti ada surat perintah secara berjenjang ya, tergantung dari level kepengurusan mana yang melakukan perkhidmatan tersebut. Saya kira seperti itu. Berarti selama ini belum ada kejelasan gitu. Ya saya kira jelas. Oh, jelas. Maksudnya jelasnya di sini bahwa Jelas membangkang gitu. karena sama misalnya acara yang tadi kan, yang kemarin ini Ya. di Harla, semua banser ansor yang berjaga di situ sudah pasti itu berdasarkan surat perintah. Iya. Nah kira-kira seperti itu. Nah kalau misalnya ada acara-acara pengajian dan seterusnya itu yang misalnya Ada surat perintah. tidak ada surat perintah, Bisa jadi itu individual, Sifat individual karena mungkin secara organisasi. Ilegal secara organisasi. Iya, maksudnya enggak itu kecintaan terhadap kecintaan. orang yang dianggap sebagai ulama. Atau mungkin banser yang masih mukibin. Kira-kira mungkin gitu lah. informasi. Kalau secara etik kan bagaimana mungkin toko yang membanggang PBNU kok masih dijaga. Dijaga, iya, Ini iya. gimana etiknya gitu. Oke. Oh, luar biasa ini. Percakapan obrolan kita pada malam hari ini.